Halo semuanya, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode penelitian sejarah. Mungkin metode ini cukup asing ya di tengah kalian. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan belajar di rumah aja, belajar daring kayak gini, itu juga bisa menekan tingkat korban jiwa gitu ya di COVID-19 agar segera menurun. Jadi mudah-mudahan kalian selalu sehat selama di rumah aja. Metode penelitian sejarah sendiri itu jika kita analisis dari katanya, metode itu adalah suatu proses atau prosedur untuk mendapatkan sesuatu. Khusus untuk metode penelitian sejarah sendiri, metode sejarah ini merupakan sebuah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dari peninggalan masa lampau. Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya ini harus sesuai dengan prosedur dan juga harus memiliki seorang peneliti ini harus memiliki sikap yang objektif, kompeten, dan juga faktual. Lalu kenapa sih dalam penelitian sejarah ini atau ilmu sejarah ini dibutuhkan suatu metode? Tentunya suatu hal jika ingin dikatakan sebuah ilmu itu pasti harus ada prosedur atau metode ilmiahnya. Maka itu sejarah juga memiliki metodenya sendiri untuk membentuk suatu peristiwa sejarah jika dikatakan benar-benar terjadi. Jadi peristiwa sejarah ini tidak semerta-merta terjadi begitu saja, tapi tentunya harus dianalisis dulu, diuji dulu bukti-bukti dan fakta-faktanya melalui metode penelitian sejarah. Nah, kenapa sih penting juga mempelajari metode penelitian sejarah? Bu, kita kan bukan ilmuwan, bukan seorang sejarawan. Kenapa sih penting banget nih untuk mempelajari metode penelitian sejarah? Perlu diketahui, metode penelitian sejarah ini juga nantinya akan bermanfaat bagi kalian dalam memahami sebuah peristiwa sejarah. Di zaman ini tuh banyak banget teori konspirasi yang tentunya gitu banyak banget yang kemungkinan bisa merubah beberapa sejarah dan lain sebagainya. Itu udah banyak banget tuh teori-teori konspirasi terkait sejarah dunia dan lain sebagainya. Jadi dengan mempelajari metode penelitian sejarah ini diharapkan kalian menjadi lebih kritis lagi. Sebelum masuk ke metode penelitiannya, dalam penelitian sejarah ini tentunya sejarawan atau ilmuwan harus bisa menentukan topiknya terlebih dahulu ya, ingin mengkaji suatu peristiwa sejarah apa. Nah, topiknya ini bisa yang menarik tentunya dan juga ada kedekatan emosional dan juga kemampuan intelektual. Nah, apa sih kedekatan emosional dan kemampuan intelektual ini? Kalau kedekatan emosional itu berhubungan dengan apa yang kita senangi. Misalkan nih, kakek kalian ini misalkan seorang veteran, dulunya adalah pahlawan perang yang mungkin belum tercatat dalam buku sejarah. Tentunya kedekatan emosional ini bisa membantu kalian untuk menulis sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu kemampuan intelektual. Tentunya jika menentukan topik yang ingin diteliti itu harus ada bekal pengetahuan yang kita miliki. Misalkan jika ingin meneliti seorang veteran pahlawan perang, misalkan pada masa revolusi, tentunya kita harus juga banyak buku bacaan tentang perang revolusi di Indonesia saat itu. Jadi harus seimbang nih antara keinginan emosional ini dengan kemampuan intelektual untuk menentukan topik dalam peristiwa sejarah. Langsung saja, metode penelitian sejarah ini secara umum oleh para peneliti dibagi menjadi 4 bagian. Dan 4 bagian ini tersusun secara sistematis, berurutan, dan harus dimulai dari yang pertama, yaitu heuristik. Heuristik ini apa sih? Heuristik ini merupakan pengumpulan sumber. Jadi sebelum kita menulis sebuah peristiwa sejarah, tentunya kita harus memiliki sumber-sumber untuk dituliskan. Sumber-sumbernya itu diantaranya adalah sumber primer, sumber sekunder, sumber tulisan, dan juga sumber lisan. Nah, dalam mengumpulkan sumber ini itu secara general bisa dibagi menjadi 2 lagi. Ada studi kepustakaan dan juga wawancara. Nah, kalau studi kepustakaan ini itu biasanya untuk mencari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, arsip, atau naskah-naskah dan buku-buku yang memang sesuai dengan peristiwa yang ingin dikaji.
Sedangkan untuk wawancara ini biasanya dilakukan jika tidak ditulis, jika momen sejarahnya ini tidak tercatat dalam dokumen-dokumen atau naskah-naskah dan buku. Wawancara ini juga biasa disebut dengan sumber lisan ya. Jadi sumber lisan ini didapatkan melalui wawancara. Wawancara ini juga ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi wawancaranya ada yang memakai instrumen pertanyaan, ada pula yang enggak. Dalam melakukan wawancara ini juga kita nggak boleh asal memilih narasumber. Tentunya narasumbernya ini harus sesuai dengan peristiwa sejarah. Misalkan kalian ingin mengkaji tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, narasumbernya ini tentunya harus, narasumber primer utamanya ini harus seseorang yang menyaksikan langsung dan juga berusianya sekitaran peristiwa tersebut. Nah, kalau misalkan kalian bertanya kepada orang tua yang berusianya 40 tahunan, kan itu pada masa terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api mereka umurnya berarti masih kecil dong. Berarti mereka belum cocok untuk bisa dijadikan sebagai narasumber. Jadi dalam memilih narasumber ini juga harus pintar-pintar. Selain melihat keterkaitannya dengan peristiwa sejarah, dilihat dari umurnya juga, dilihat juga dari kondisi psikologi atau psikis jiwanya. Jadi kalau misalkan narasumber ini mungkin ada kelainan, syaraf dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan sebagai narasumber gitu. Yang kedua adalah kritik sumber atau verifikasi. Nah, kritik sumber ini ditujukan untuk mengkaji otentisitas, kebenaran dan juga kredibilitas dari sumber yang kalian dapatkan. Jadi jangan semerta-merta menerima sumber yang ada. Ini mentang-mentang sumbernya udah ada, ya udah ini gak bisa aku jadiin bahan buat bikin penulisan dan penelitian sejarah. Enggak, tapi juga harus dikritik. Nah, kritik sumber ini terdiri dari dua, yaitu ada kritik eksternal dan kritik internal. Jika kritik eksternal ini dari namanya aja eksternal ya, dari luar, jadi hanya untuk meneliti atau mengkritik otentisitas atau keaslian sumbernya saja. Misalkan dari buku ini kalian bisa lihat dari eksternalnya. Anggap aja ini buku yang kita temukan pada tahun 1945 gitu ya. Jika dilihat dari covernya, apakah cover ini itu sesuai dengan zamannya? Misalkan, apakah 1945 itu buku hardcovernya udah kayak gini? Atau ejaannya apakah udah kayak gini? Dilihat juga dari penggunaan bahasa, tinta yang digunakan, juga tata cara penulisannya. Kalau zaman dulu kan kita belum menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kritik eksternal itu kan kritik dari luarnya ya, melihat keaslian sumbernya. Kalau kritik internal, kritik ini itu menguji kredibilitas sumber. Jadi menguji isinya, substansinya, kontennya. Apakah buku yang kalian dapat ini isinya itu benar-benar naskah proklamasi? Jika iya, kalian kaji banding lagi dengan sumber-sumber lain, dengan buku-buku lain, kayak ternyata ini sesuai nih gitu. Atau ternyata ini memang benar-benar ada. Jadi harus kalian amati juga isi dan substansinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran atau auffassung ya. Interpretasi ini apa? Interpretasi ini adalah suatu penafsiran dari seorang ilmuwan atau sejarawan untuk menafsirkan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa yang ada. Jadi kan tadi kita udah heuristik nih, mengumpulkan sumber-sumber yang ada. Kemudian kita kritik otentisitasnya, keaslian sumbernya, kredibilitasnya kita uji. Lalu kita rangkai fakta-fakta tersebut. Kalian sudah dapat nih sumber dari sini, sumber dari sini, sumber dari sana. Kalian rangkai menjadi suatu peristiwa sejarah yang kronologis berdasarkan sebab akibat kayak gitu. Jadi interpretasi ini tergantung sekali dengan sudut pandang peneliti. Maka itu suatu peristiwa sejarah ini biasanya tidak benar-benar objektif karena dituliskan oleh seorang peneliti dari sudut pandangnya. Tentunya maka itu dibutuhkan suatu kemampuan intelek yang mumpuni untuk merangkai fakta-fakta tersebut. Jadi jangan asal merangkai aja gitu, tapi disesuaikan juga dengan kondisi pada saat itu, kemudian sebab akibatnya disesuaikan. Dalam interpretasi ini juga biasanya dibantu dengan ilmu-ilmu lain.
ilmu sejarah itu paling dekat dibantunya oleh ilmu sosiologi dan antropologi, yang mana sosiologi dan antropologi ini memiliki konsep-konsep yang bisa kita adaptasi untuk menafsirkan suatu peristiwa sejarah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah historiografi. Dari namanya juga udah histori ya, sejarah. Historiografi ini adalah penulisan sejarah, atau nama lainnya adalah Darstelling. Historiografi ini merupakan suatu rekonstruksi imajinatif berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh mengenai peristiwa di masa lalu yang tentunya sebelumnya dianalisis dulu secara kritis apakah data-data dan fakta-fakta tersebut benar adanya. Dalam historiografi ini biasanya dituliskan dalam banyak bentuk seperti buku, karya ilmiah, dan juga kalau zaman dulu kita lihat empu tantular, empu di kerajaan-kerajaan sana, mungkin mereka menulis dalam sebuah naskah. Nah, dalam menulis historiografi ini juga diperlukan pemahaman bahwa yang membaca tulisan kita itu bukan hanya diri kita sendiri, jadi dibutuhkan juga kepekaan terhadap cara pikiran orang lain gitu. Misalkan ibu menulis sebuah buku, nggak asal nulis juga, jadi buku itu harus bisa juga dicerna dan dipahami oleh banyak orang. Historiografi ini itu membutuhkan daya imajinatif sejarawan untuk merangkaikan suatu peristiwa sejarah gitu, dan juga harus kronologis, dan biasanya di dalamnya terdapat pembabakan seperti periode sejarah Indonesia tuh kan ada masa praaksara, kemudian kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, jadi harus ada sebab akibat atau kausalitas dan juga kronologis, jadi sesuai dengan sifat dari sejarahnya itu sendiri. Kesimpulannya di video kali ini, seperti yang telah tadi kita bahas mengenai metode penelitian sejarah, metode ini merupakan suatu prosedur atau usaha sejarawan untuk membuat atau menuliskan sebuah peristiwa sejarah. Nah, metodenya ini terdiri dari 4. Yang pertama tadi adalah heuristik atau pengumpulan sumber, baik itu sumber lisan, tulisan, sumber benda, kemudian ada sumber primer dan sumber sekunder. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kritik, yaitu yang terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal, yang mana kritik ini berfungsi untuk menguji kembali keaslian dan kredibilitas dari sumber yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah interpretasi, menafsirkan apa yang telah kita peroleh dan kita rangkai menjadi suatu kesatuan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah historiografi, yaitu langkah penulisan sejarah, yang mana dalam menulisnya ini juga harus disesuaikan dengan tata bahasa dan juga dengan sifat-sifat sejarah. Jadi dengan mempelajari dan memahami tentang metode sejarah, kita akan bisa lebih kritis dan lebih paham tentang sebuah peristiwa sejarah. Kita gak bisa menelan langsung apa yang ada di depan mata kita. Terlebih banyaknya teori konspirasi dan hoax-hoax hari ini di media. Untuk itu juga dengan adanya metode sejarah ini membuktikan bahwa sejarah itu termasuk dalam ilmu karena dilalui oleh metode secara ilmiah. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.